Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu penguji, uji kinerja atau UKIN. Pada PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Muhqoribullah, mahasiswa PPG mata pelajaran Al-Quran Hadis batch 4 tahun 2025 di LPTK UIN Palangkaraya dengan NIM 25426732841. Saya mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Al-Falah 10, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Pada hari ini, Senin 19 Januari 2026, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja atau UKIN dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning di kelas 6. Adapun materi yang akan saya sampaikan adalah surah Ad-Duha. Berikut adalah video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah anak-anak, supaya hati kita tenang dan fokus sebelum berdoa, mari kita lakukan gerakan menggapai bintang. Siap semuanya? Siap. Tangan menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa, putar-putar tangan diputar, lunggu-lunggu tangan digulung, ular melingkar di pagar kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan tangga. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cetek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat tinggi. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10. Ku siap berdoa. Mulai belajar. Baiklah anak-anak, sebelum kita menyanyikan lagu nasional, Bapak ingin mengecek apakah hari ini hadir semua? Hadir. Tidak ada yang absen? Tidak ada ya? Masuk semuanya? Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, sekarang kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Hari Merdeka. Silakan semuanya untuk berdiri.
Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Baik, anak-anak silakan duduk kembali. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang Al-Quran Hadis, yaitu materinya adalah surah Ad-Duha. Tapi sebelum masuk ke pembahasan kita pada pelajaran kali ini, Bapak ingin bertanya dulu. Di semester kemarin, semester 1, kita sudah belajar salah satunya yaitu tentang apa itu surah Makkiyah, apa itu surah Madaniyah. Coba siapa barangkali masih ada yang ingat apa yang dinamakan surah Makkiyah? Ya silakan. Ya. Surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan di kota Makkah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Iya, betul sekali. Tepuk tangan. Ternyata kalian masih ingat terhadap materi yang sudah dipelajari pada semester 1 kemarin. Baiklah. Sekarang kita akan belajar tentang materi surah Ad-Duha. Tapi sebelumnya, Bapak ingin bertanya, ada ya yang sudah pernah mendengar surah Ad-Duha? Ya. Ada yang sudah hafal? Belum? Belum ada. Oke, baik. Nanti kita akan mempelajari tentang cara melafalkan surah Ad-Duha, juga cara menghafal, dan juga cara agar kalian bisa mengartikan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baiklah anak-anak, sebelum masuk materi, Bapak ingin kita akan membaca tentang tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Ayo, siapa yang bersedia untuk membantu Bapak membacakan tujuan pembelajaran di depan? Baik, Rafli, ayo silakan. Rafli. Tujuan pembelajaran. 1. Siswa mampu melafalkan surah Ad-Duha dengan tajwid yang benar. 2. Siswa mampu mengartikan surah Ad-Duha dengan benar. 3. Siswa mampu menghafal surah Ad-Duha secara benar dan fasih. Baik, silakan duduk kembali. Terima kasih Mas Rafli. Jadi, pada kesempatan kita kali ini, kita akan yang pertama yaitu mampu melafalkan surah Ad-Duha dengan tajwid yang benar. Kemudian, yang kedua, kalian diharapkan juga mampu mengartikan surah Ad-Duha dengan benar. Dan yang ketiga, kalian diharapkan mampu menghafal surah Ad-Duha secara benar dan fasih. Jadi, surah Ad-Duha, nama surahnya itu adalah Ad-Duha. Diambil dari ayat yang pertama, yaitu Wad-Duha, yang artinya adalah demi waktu duha. Jumlah ayatnya ada 11 ayat. Dan golongan suratnya yaitu Makkiyah. Seperti yang tadi disampaikan oleh teman kita, bahwasanya yang dinamakan surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Kalau Madaniyah apa? Yaitu surah yang diturunkan di Madinah setelah Nabi hijrah ke Madinah itu. Terus urutan surahnya yaitu urutan surah ke-93. Kemudian kita lanjut pada
kandungan surah Ad-Duha. Pesan utamanya adalah yang pertama, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang beriman. Jadi surah ini asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya surah ini kepada Nabi, itu Nabi dalam keadaan bersedih. Karena kenapa? Karena pada waktu itu berbulan-bulan lamanya tidak ada wahyu yang turun dari Allah. Makanya Nabi itu bersedih. Akhirnya turunlah ayat ini surah Ad-Duha untuk menghibur hati Nabi yang sedang sedih. Terus yang kedua, adanya perintah untuk bersyukur serta larangan menghina anak yatim dan menghardik orang yang minta-minta. Jadi di dalamnya itu mengandung perintah untuk bersyukur. Bersyukur gimana? Dia mensyukuri nikmat Allah. Nikmat Allah itu luas. Ada nikmat sehat. Seperti anak-anakku yang sekarang bisa pergi ke sekolah. Ini. Yang masuk sekarang ini ke sekolah berarti dapat nikmat sehat dari Allah. Makanya harus berucap alhamdulillah. Terus berikutnya, janganlah kita menghina anak ya. Karena itu salah satu dosa besar. Kemudian dilarang juga untuk menghardik orang yang meminta-minta. Pengemis kasar. Makanya isi kandungannya adalah seperti ini. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Itu berikutnya, kita akan menyaksikan video materi tentang surah Ad-Duha. Tolong diperhatikan cara pelafalannya nanti, panjang pendeknya, tajwidnya, kemudian juga diperhatikan artinya atau terjemahannya. Siap? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi pembelajaran atau pelajaran Al-Quran Hadis kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah bagian kelima, yaitu belajar surah Al-Duha. Apa yang kamu ketahui tentang gambar di atas? Apakah kalian pernah membaca surah Al-Duha? Apa yang kalian ketahui tentang surah Al-Duha? Mari kita belajar dan cari tahu tentang surah Al-Duha. Membaca surah Al-Duha. Ayo belajar membaca surah Al-Duha 1 sampai 11 dengan sungguh-sungguh. Sebelumnya kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Agar bacaan kalian lancar, bacalah berayat secara berulang-ulang sampai benar-benar fasih dan lancar. Kemudian ajaklah teman sekelasmu untuk menyimak sambil membenarkan bacaan kalian. Lakukan secara bergantian. Mengartikan surah Al-Duha. Ayat pertama, Wadduha.
demi waktu duha ketika matahari naik sepenggalan. Ayat kedua, wal-laili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Ayat ketiga, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak meninggalkan kau Muhammad dan tidak pula membencimu. Ayat keempat, walal akhiratu khairun laka minal ula, dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Ayat kelima, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Ayat ke-6, alam yajidka yatiman fa'awi, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu. Ayat ke-7, wa wajadaka dhanan fahada, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu dia memberikan petunjuk. Ayat ke-8, wa wajadaka a'ilan fa'adna, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan lalu dia memberikan kecukupan. Ayat ke-9, wa ammal yatima fala taqhar, maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Ayat ke-10, wa ammas sa'ila fala tanhar, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardinya. Ayat ke-11, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah. Baiklah anak-anak, bagaimana? Sudah menyimak video barusan dengan seksama? Sekarang, ayo kita membaca bersama-sama surah Ad-Duha dari ayat 1 sampai 11 dimulai dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairun laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka a'ilan fa'aghna, fa'ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Bagaimana? Sudah tahu cara membacanya yang benar? Sudah. Sekarang Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Tapi sebelum itu kita ice breaking dulu. Coba, ayo siap-siap. Tepuk semangat. Baiklah, ayo kita bentuk kelompok menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Silakan. Baik anak-anak, silakan diperhatikan gambar di depan dulu. Cara pengerjaannya, cara mengerjakan tugas kelompok ini yaitu nanti kalian potong
potong kartu ayat yang berjumlah 11 ayat dan juga kartu terjemahan yang juga 11 jumlahnya. Nanti kalian tempel di kertas karton yang sudah disediakan oleh Bapak. Oke, mengerti? Baiklah anak-anak, apakah sudah selesai semua? Sudah. Sekarang waktunya presentasi. Kelompok berapa yang mau presentasi? Yang presentasi duluan kelompok siapa? Baik, kelompok 3. Silakan maju ke depan kelompok 3. Kelompok 1 dan kelompok 2 mendengarkan dan juga nanti teliti apakah ada kesalahan atau semuanya benar. Baik ya, kelompok 1 dan 2 menyimak menghadap ke temannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ilan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Bagaimana kelompok 1 dan 2? Apakah presentasi yang kelompok 3 ini ada kesalahan? Tidak ada ya? Berarti semuanya benar? Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk kembali. Silakan duduk. Silakan masing-masing kelompok untuk menempelkan hasil kerja kelompoknya di depan. Silakan. Baik, hasil kerja kelompok dari masing-masing kelompok sudah ditempel di depan. Dan Bapak perhatikan, ini semuanya sudah urutan ayatnya sudah semuanya benar. Kemudian urutan terjemahannya juga semuanya sudah benar. Berarti kalian semuanya hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah anak-anak. Materi kita pada hari ini yaitu tentang surah Ad-Duha, di mana tadi di depan sudah dijelaskan bahwasanya tujuan dari materi kita adalah
kalian bisa melafalkan dan alhamdulillah sudah bisa melafalkan semua. Kemudian yang kedua, kalian bisa menghafalkan. Alhamdulillah juga kalian sudah bisa menghafalkan surah Ad-Duha walaupun masih ada sebagian yang belum fasih. Tapi gak apa-apa. Terus yang ketiga yaitu masalah itu kalian bisa mengartikan surah Ad-Duha dan semuanya hampir bisa dipastikan bahwa semuanya sudah bisa mengartikan surah Ad-Duha. Baiklah, kita sekarang sudah memasuki kegiatan penutup pada kegiatan pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada kesempatan ini? Acung tangan. Iya, Linda, silakan. Ad-Duha adalah surah ke-93 dalam Al-Quran yang terdiri dari ayat surah ini turun untuk menghibur Nabi Muhammad SAW saat merasa sedih karena wahyu sempat berhenti sementara. Pesan utamanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah meninggalkan hambanya dan selalu memberikan yang terbaik di masa depan. Baik, tepuk tangan untuk. Baiklah, anak-anak. Sekarang Bapak ingin tahu sejauh mana kalian meresapi dari materi kita pada kesempatan pagi ini, yaitu tentang materi surah Ad-Duha. Bapak punya kuis. Aturan mainnya, nanti siapa yang bisa menjawab, yang tahu pada jawabannya, silakan acungkan tangan ya. Ayo, soal yang pertama. Berdasarkan tempat diturunkannya, surah Ad-Duha termasuk golongan surah apa? Ya, Ira. Surah Makkiyah. Kita lihat ya, apakah benar? Benar, tepuk tangan. Lanjut, soal yang kedua. Dalam urutan mushaf Al-Quran, surah Ad-Duha adalah surah yang ke siapa? Ayo, silakan. 93. Coba lihat apakah benar. Benar. Soal berikutnya. Ayo, siapa yang tahu? Acungkan tangan. Berapakah jumlah ayat dalam surah Ad-Duha? Daromi? Kita lihat apakah benar 11 ayat. Tepuk tangan untuk Daromi. Baiklah, demikian kuis kita kali ini. Kuis ini adalah untuk mengukur bahwasanya tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini alhamdulillah bisa tercapai dengan sempurna. Baik anak-anak, untuk selanjutnya Bapak akan melakukan refleksi pada masing-masing dari kalian. Yaitu di kertas ini coba kalian nanti tuliskan apa hikmah yang telah kalian dapat, manfaat apa yang telah kalian dapat dari materi kita pagi ini, yaitu tentang surah Ad-Duha. Silakan Romi bagi ke teman-temannya. Tolong Ira dikumpulkan tugas teman-temannya yang barusan sudah dikerjakan. Anak-anak, kita sudah mencapai akhir dari tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Jangan lupa ya, kerjakan tugas
di rumah sesuai yang sudah diinstruksikan tadi. Oke? Minggu depan tolong dikumpulkan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada kesempatan kali ini, silakan membaca doa penutup pelajaran. Siapa yang memimpin? Ya, Ira, silakan. Doa mengakhiri pelajaran. Bermanfaatnya Baik, semoga ilmu yang didapat semoga menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Baiklah, Bapak tutup. Demikian pembelajaran kita pada kali ini. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.